Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang bahan pakan dalam MK produksi non hijauan pakan Dan akan membedah bahan pakan yang mengandung serat kasar yang tinggi. Perkenalkan, diri kami dari anggota kelompok 1. Saya Putri Anggraini Wulandari yang kebagian tentang rumput benggala. Saya Rizky Alim Pratama yang kebagian membedah kandungan nutrisi jerami padi. Saya Dwi Kris Marlina, saya akan membedah tongkol jagung. Saya Naim Musliha yang akan membedah mengenai bagase tebu. Kita ketahui bahwa jerami padi ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak sumber energi. Jadi silase jerami padi ini mempunyai serat kasar 32,14% dari beberapa jurnal yang saya baca. Jadi silase jerami padi ini sangat bermanfaat untuk mensiasati ketersediaan bahan pakan di musim kemarau, sehingga peternak tidak kebingungan untuk mencari hijauan karena dampak dari musim kemarau tersebut. Jadi dari jerami padi ini mempunyai serat kasar yang tinggi, sehingga manfaatnya sangat bagus sekali untuk ternak ruminansia. Tongkol jagung bagian dari buah jagung setelah biji dipipil. Untuk mengurangi limbah pertanian, tongkol jagung dapat dijadikan sebagai bahan pakan untuk ternak. Berdasarkan analisis di laboratorium ilmu makanan ternak dalam 100% bahan kering, kandungan gizi dalam tongkol jagung yaitu kadar air 29,54%, bahan kering 70,45%, protein kasar 2,67%, dan serat kasar 46,52%. Tapanisum maksimum adalah jenis hijauan pakan ternak yang kerap digunakan masyarakat dalam penggunaannya. Benggala juga merupakan tumbuhan rumput-rumputan yang hidup menahun, cocok untuk ternak bergembala. Benggala akan tumbuh membentuk rumpun dengan batang tegak dan tingginya bisa mencapai 1,25 meter. Untuk daunnya berbentuk lebar memanjang, berbulu, dan bunganya akan tumbuh berbentuk mayang berbiji. Benggala mampu menghasilkan berat segar hingga mencapai 100-150 ton per hektar per tahun. Ini berarti bisa mencukupi pakan ternak dengan jumlah 10-13 ekor. Untuk kandungan nutrisi dari rumput benggala yaitu bahan kering 23,6%, abu 12,47%, protein kasar 10,9%, lemak kasar 2,47%, serat kasar 32,9%, berat N 41,3%, kalsium 0,62%, fosfor 0,27%. Menurut kandungan nutrisi rumput benggala cukup mendekati kandungan jenis rumput gajah. Kelebihan yang ada pada hijauan benggala ini adalah tahan dengan kekeringan, dan untuk kelemahannya benggala tidak tahan pada genangan. Untuk pemaparan yang selanjutnya yaitu mengenai bagase tebu. Bagase tebu atau ampas tebu merupakan limbah pabrik gula yang banyak ditemukan dan dapat mencemari lingkungan apabila tidak dimanfaatkan secara baik. Ampas tebu berpotensi untuk dijadikan pakan ternak, khususnya ternak ruminansia seperti kambing, kerbau, sapi, dan domba, karena mengandung protein kasar 1,35%, serat kasar 31,5%, lemak 1,2%, dan kadar air 19,33%. Namun, untuk pemanfaatannya, ampas tebu harus diolah terlebih dahulu untuk menaikkan nilai gizi dan pencernaannya. Salah satu cara pengolahannya adalah dengan fermentasi. Demikianlah tadi pemaparan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.